Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang impuls sudut. Tapi sebelumnya kita ingat-ingat lagi, yaitu impuls linier. Nah, impuls itu sebenarnya kan perubahan momentum. Jadi, kalau impulsnya linier, dia adalah perubahan momentum linier. Nah, kalau impulsnya sudut, maka apa? Perubahan momentum sudut. Nah, gitu. Momentum sudut itu dilambangkan dengan L. L besar ya. Kalau kita turunkan, maka kita dapatkan impulsnya itu sama dengan torsi dikalikan delta T. Nah, gimana penurunannya? Nah, kita akan bahas. Tapi ingat konsep kuncinya itu cuma dua ini ya. Nah, kita ingetin lagi tentang momentum sudut. Nah, momentum sudut itu kan sebenarnya momentum linier terhadap suatu titik acuan. Jadi, momentum linier terhadap suatu titik acuan kita sebut sebagai momentum sudut. Contohnya, ini adalah sebuah partikel bermassa m dan bergerak dengan kecepatan v. Maka dia memiliki momentum kan, yang namanya momentum linier. Nah, sekarang kalau aku kasih titik acuan, misalnya ada titik acuannya nih di sini, ya kan? Nah, maka kita bisa menghitung nih momentum sudutnya. Gimana? Nah, rumus momentum sudut kan gini. L R cross P. Artinya apa sih? Nah, momentum linier itu R cross P, yaitu artinya jarak tegak lurus. Sama ya seperti sewaktu kita mencari torsi. Caranya gimana nih? Caranya kita bikin dulu nih perpanjangan garisnya ini. Terus kemudian kita ambil garis tegak lurus antara titik acuan sama perpanjangan garisnya ini. Ini kan. Nah, inilah yang disebut R-nya. Kalau masih bingung, kalian bisa lihat lagi di video tentang torsi. Jadi bisa kita dapatkan nih momentum sudutnya itu sama dengan massa dikalikan V dikalikan R-nya. Dan impulsnya yaitu sama dengan perubahan momentum. Tapi ini pada benda titik. Nah, sekarang gimana kalau pada benda tegar? Nah, pada benda tegar momentum sudutnya bisa kita hitung kayak gini nih. I ini adalah inersianya dan omega ini adalah kecepatan sudutnya. Nah, sekarang ada yang bingung nggak? Kok nggak ada R-nya ya? Padahal kan momentum sudut itu harus terhadap titik acuan. Nah, nilai R-nya itu udah terkandung di dalam I-nya ini nih. Ingat, I inersia untuk benda. Nah, ingat inersia untuk benda tegar itu macam-macam. Ada yang mr kuadrat, ada yang setengah mr kuadrat, ada yang 1/12 mr kuadrat. Nah, macam-macam tergantung kondisinya. Jadi di dalam I ini udah terkandung R, makanya nggak perlu lagi kita kalikan R. Nah, itu adalah momentum sudut untuk benda tegar. Nah, sekarang impulsnya gimana? Nah, impulsnya itu sama dengan delta L. Bisa kan kita tulis kayak gini? Nah, ini impulsnya itu sama dengan delta inersia dikalikan delta omega dari ini ya. Kan delta L perubahan L-nya. Nah, inersianya kan sama. Yang membedakan apa? Omeganya yang beda. Karena I-nya konstan, maka yang berubah cuma omeganya aja. Kemudian, jika kedua ruas ini kita bagi dengan delta T, maka kita dapatkan persamaan seperti ini. Nah, kalau kalian ingat, ini rumus apa? Iya, ini adalah rumus alfa. Nah, makanya I dikalikan alfa ini sama dengan apa? Iya, sama dengan torsi ya. Makanya impuls sudutnya itu sama dengan torsi dikalikan delta T. Nah, ini mulainya dari mana? Yaitu dari ini, impuls itu adalah perubahan momentum sudut. Oke, ini yang mengenai impuls sudut. Sampai jumpa di video selanjutnya.